Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E akan membahas terkait materi HPP, harga pokok penjualan perusahaan dagang, harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok E, yaitu ada Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM akhir 296, Salwa Nurmaca Livia dengan NPM akhir 311, Yuli Setiawati dengan NPM akhir 313, Jelita Dwi Anggraini dengan NPM akhir 050. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi pertama yang akan kita bahas adalah terkait perusahaan dagang. Untuk pengertian perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dari pemasok atau produsen untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa melakukan proses produksi atau mengubah bentuk dari barang tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang itu sendiri. Nah, yang pertama ada pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua ada biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Kemudian yang ketiga ada terdapat persediaan barang dagangan. Ciri-ciri perusahaan dagang yang keempat yaitu sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima yaitu bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. Kenapa dikatakan sama? Karena perusahaan dagang ini tidak memproduksi barangnya sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Jadi di sini perusahaan dagang hanya menaikkan harga untuk mencari laba. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola bahan baku atau bahan setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi dan dijual kepada konsumen. Jadi perusahaan manufaktur ini membeli bahan setengah jadi lalu dikelola sendiri untuk menjadi barang yang siap dijual kepada konsumen. Selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan manufaktur, ada 6. Yang pertama yaitu kegiatan utamanya mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua yaitu pendapatan usaha berasal dari penjualan produk atau barang jadi. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku ini biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau bahan utama dari produk tersebut. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini dikeluarkan atau biaya yang berhubungan secara langsung dengan proses produksi barang. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam produksi suatu barang namun tidak secara langsung. Yang keempat yaitu ada melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan laba rugi. Yang kelima yaitu pencatatan persediaan meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Persediaan barang dalam proses ini, persediaan barang yang belum selesai dibuat, jadi masih dalam proses pembuatan. Kalau persediaan bahan baku ini masih belum diolah, sedangkan persediaan produk jadi ini persediaan barang yang sudah siap untuk dijual. Dan yang terakhir, tujuan utama menghasilkan barang jadi dari bahan baku melalui proses produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen dan memperoleh keuntungan. Jadi tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus HPP pada perusahaan dagang. Jadi rumus HPP pada perusahaan dagang dapat dicari dengan cara harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Berikutnya saya akan menjelaskan cara mencari rumus HPP pada perusahaan manufaktur. Selain HPP, harga pokok penjualan juga ada harga pokok produksi. HPP sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang akhir jadi. Harga pokok produksi sama dengan persediaan awal barang dalam proses plus pemakaian bahan baku plus biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik dikurangi persediaan barang akhir dalam proses. Baik, untuk penjelasan saya yang terakhir yaitu HPP pada perusahaan manufaktur, selain harga pokok penjualan juga ada harga pokok produksi, yaitu pemakaian bahan baku sama dengan persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang HPP perusahaan dagang. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Soalnya yaitu akun-akun dan saldo berikut ini muncul dalam buku besar CV Purple untuk tahun yang berakhir pada 31 November. Nah, persediaan 1 Novembernya itu 46 juta, persediaan 31 Novembernya 65 juta, pembeliannya 375 juta, retur dan potongan pembeliannya yaitu 50 juta, diskon pembelian 11 juta, dan ongkos kirim pembeliannya 8 juta. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama rekan saya di awal cara mencari HPP perusahaan dagang itu gimana. Sekarang kita langsung masukkan saja, yaitu persediaan awal. Persediaan awalnya tadi kan 46 juta, kemudian HPP, kemudian pembelian barang dagangnya tadi 375 juta, retur dan potongannya yaitu 50 juta, diskonnya 11 juta, dan ongkos kirimnya 8 juta. Nah, pembelian barang dagang, retur dan potongan, diskon, dan ongkos kirim ini dijumlah yang nanti hasilnya itu disebut dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini akan ditambah dengan persediaan awal. Hasil dari penjumlahan persediaan awal dan pembelian bersih ini disebut barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian barang yang tersedia dijual ini nanti akan dikurangi dengan persediaan akhir. Hasil dari pembelian bersih kan tadi 444 juta. Nah, itu ditambah 46 juta, hasilnya yaitu 490 juta, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya yaitu 65 juta, maka HPP nya atau hasilnya yaitu 425 juta. Nah, selanjutnya yaitu HPP perusahaan manufaktur. Di sini terdapat soal dan jawabannya. Soalnya yaitu informasi berikut tersedia untuk Ropstone Corporate untuk tahun 2020. Persediaannya yaitu yang pertama bahan baku pada 1 Januari itu $48.250, sedangkan untuk 31 Desember yaitu $30.800. Selanjutnya yang kedua yaitu barang dalam proses yang pada 1 Januari itu $65.000, sedangkan pada 31 Desember itu $95.900. Yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi pada 1 Januari itu $105.000, sedangkan pada 31 Desember itu $96.500. Kemudian ada tenaga kerja langsung yaitu $1.100.000. Kemudian penyusutan mesin itu $95.000, listriknya $65.000, persediaannya $20.500, pajak propertinya $27.000, biaya lain-lainnya $30.500, tenaga kerja tidak langsungnya $120.000, dan yang terakhir pembeliannya yaitu $1.556.000. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada awal tadi bagaimana cara mencari HPP pada perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja langkah yang pertama yaitu mencari pemakaian bahan baku. Nah, yang pertama yaitu persediaan awal bahan baku. Tadi kan pada 1 Januari kan tadi $48.250. Pembeliannya itu $1.556.000. Maka hasil dari penambahan persediaan awal bahan baku dan pembelian itu disebut bahan baku yang dapat digunakan, yaitu hasilnya $1.604.250. Kemudian akan dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku yaitu $30.800. Maka hasilnya pemakaian bahan baku yaitu $1.573.450. Langkah yang kedua yaitu mencari biaya produksi. Yang pertama yaitu pemakaian bahan baku. Tadi pada langkah yang pertama kan sudah kita cari dan sudah ketemu hasilnya, maka kita masukkan lagi yaitu $1.573.450. Kemudian tenaga kerja langsung $1.100.000. Kemudian ada overhead. Overhead ini ada beberapa
akun. Yang pertama yaitu tenaga kerja tidak langsung, yaitu 120.000. Kemudian penyusutan mesinnya itu $95.000, listriknya itu 65.000, persediaannya 20.500, pajak propertinya itu 27.000, dan yang terakhir biaya lain-lainnya itu 30.500. Nah, total overheadnya yaitu 358.000. Untuk mengetahui berapa biaya produksinya itu, kita harus menambahkan pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung dengan total overhead itu kita tambah semua, maka hasilnya yaitu $3.031.450. Nah, langkah yang ketiga, langkah yang terakhir yaitu untuk mencari HPP-nya, untuk mengetahui HPP-nya. Nah, yang pertama yaitu biaya produksi tadi yang sudah kita hitung pada langkah kedua, kita masukkan yaitu $3.031.450. Kemudian ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses yaitu 65.000. Hasilnya yaitu $3.996.450. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses yaitu 95.900, maka harga pokok produksinya yaitu $3.550. Kemudian ditambah dengan persediaan awal barang jadi yaitu $105.000, maka barang yang tersedia untuk dijual yaitu $3.105.550. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi yaitu $96.500, maka HPP-nya yaitu $3.950. Selanjutnya yaitu perbedaan mendasar perusahaan dagang dan manufaktur. Aspek yang pertama yaitu kegiatan utama. Kegiatan utama dalam perusahaan dagang yaitu penjualan dan pembelian, sedangkan aspek kegiatan utama perusahaan manufaktur itu mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Aspek yang kedua yaitu produk. Produk dalam perusahaan dagang itu barang dagangan, sedangkan dalam perusahaan manufaktur itu barang hasil produksi. Aspek yang ketiga yaitu biaya utama. Pada perusahaan dagang itu harga pokok barang dan biaya lainnya, sedangkan pada perusahaan manufaktur itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Aspek yang keempat yaitu jenis persediaan. Dalam perusahaan dagang itu persediaan barang dagang, sedangkan dalam perusahaan manufaktur itu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian aspek yang terakhir yaitu contoh perusahaan. Contoh perusahaan dagang yaitu toko retail dan distributor, sedangkan contoh perusahaan manufaktur itu pabrik tekstil dan pabrik makanan.